Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Hairani dari kelas A27, mahasiswa PJJ-PAI UIN Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan praktek ibadah kurban dengan boneka unta sebagai alat peraga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek ibadah. Ibadah kurban adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Tujuan kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kata kurban berasal dari bahasa Arab korba, yang artinya mendekat. Melalui kurban, seorang muslim berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan ternak yang halal seperti kambing, sapi, dan unta. Namun, kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan. Yang lebih penting adalah ketulusan hati dan niat ikhlas karena Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 37, yang artinya tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah hewan kurban itu, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Sebelum menyembelih hewan kurban, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hewan kurban harus sehat dan tidak cacat. Umurnya sudah cukup. Misalnya, kambing minimal 1 tahun, sapi 2 tahun, dan unta 5 tahun. Yang ketiga, hewan disembelih dengan niat ikhlas karena Allah. Dalam praktek ini, saya menggunakan boneka unta untuk meniru tata cara penyembelihan hewan kurban. Saya juga menggunakan alat peraga pisau kue dan alas kain putih. Pertama, hewan diarahkan menghadap kiblat. Lalu dibaringkan miring ke kiri. Diawali dengan membaca basmalah dan takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dengan memotong saluran nafas dan makanan. Penyembelihan dilakukan dengan hati-hati dan tidak menyakiti hewan. Setelah hewan benar-benar mati, barulah dilakukan proses pemotongan dan pembagian dagingnya kepada yang berhak. Daging kurban dibagikan kepada 3 golongan. Yang pertama, orang yang berkurban. Yang kedua, keluarga atau kerabat. Yang ketiga, kepada fakir miskin dan masyarakat sekitar. Hikmah dari kurban itu adalah untuk mengajarkan kita agar ikhlas beramal karena Allah. Belajar berbagi dan peduli kepada sesama juga menumbuhkan rasa syukur dan keimanan. Melalui kurban, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan dari banyaknya harta, tetapi dari kerelaan hati untuk berbagi. Dalam perjalanan Islam, kurban memiliki makna sosial yang sangat kuat. Ibadah ini menjadi sarana untuk menghadirkan kebahagiaan bagi kaum du'afa, karena pembagian daging kurban memungkinkan mereka menikmati makanan yang jarang mereka dapatkan. Selain aspek spiritual, kurban mengajarkan nilai kemanusiaan, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama. Islam juga mengajarkan beberapa adab sebelum menyembelih, seperti memperlakukan hewan dengan baik, menggunakan alat yang tajam, agar tidak menyakiti hewan, serta tidak memperlihatkan proses penyembelihan kepada hewan lain. Adab-adab ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan ibadah manusia, tetapi juga memperhatikan hak dan kesejahteraan hewan. Selain itu, kurban memiliki banyak keutamaan, antara lain menghapus dosa-dosa kecil, menjadi amalan yang paling dicintai Allah pada hari raya Idul Adha, lalu menumbuhkan rasa tawakal dan keyakinan kepada Allah, serta melatih diri untuk tidak terlalu cinta kepada harta. Kurban juga mengajarkan pentingnya keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah, meskipun perintah itu terasa berat. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang sangat besar, namun beliau tetap memilih untuk taat tanpa ragu. Dari sini umat Islam belajar bahwa ibadah bukan hanya tentang ritual, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga komitmen dan keikhlasan dalam menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kurban juga menjadi momen refleksi diri, apakah kita sudah benar-benar bersedia mengorbankan waktu, tenaga, atau harta di jalan Allah.
Dengan berkurban, kita diajak untuk tidak terlalu terikat pada dunia. Karena hakikatnya, apa yang kita berikan akan kembali kepada kita sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah simulasi praktek ibadah kurban yang saya tampilkan dengan alat peraga boneka unta. Semoga kegiatan ini menambah pemahaman kita tentang makna kurban dan mengingatkan kita agar selalu taat serta ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.